Bagaimana kabarnya Bapak, Ibu, dan sahabat semuanya? Semoga kabarnya bahagia, semangat, dan tetap diberikan kesehatan. Pada kesempatan ini saya akan menyampaikan materi terkait dengan pejabat pembuat akta tanah, khususnya mengenai peraturan Menteri Agraria Tata Ruang Kepala Badan Pertanahan Nasional nomor 33 tahun 2021. Pada peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia nomor 33 tahun 2021 tentang uang jasa pejabat pembuat akta tanah. Di sini diatur lebih detail tentang ketentuan-ketentuan mengenai berapa biaya yang diperbolehkan untuk uang jasa bagi pejabat pembuat akta tanah. Pada pasal 1 ayat 1 di sini diatur tentang uang jasa pejabat pembuat akta tanah dan pejabat pembuat akta tanah sementara atas biaya pembuatan akta tidak boleh melebihi 1% dari harga transaksi yang tercantum di dalam akta. Jadi sangat jelas di sini ya. Yang diatur di sini adalah biaya maksimal, tidak boleh melebihi 1%. 1% dari mana? Yaitu 1% dari harga transaksi yang tercantum di dalam akta. Kemudian pada ayat 2, uang jasa sebagaimana dimaksud pada ayat 1 sudah termasuk honorarium saksi dalam pembuatan akta. Jadi di dalam pembuatan akta PPAT, di situ terdapat saksi yang perlu menandatanganinya. Nah, untuk saksi ini diatur bahwa termasuk di dalam biaya yang maksimal tadi, 1% ini. Kemudian pada ayat 3, uang jasa sebagaimana dimaksud pada ayat 1 didasarkan pada nilai ekonomis. Dijelaskan di sini apa yang dimaksud dengan nilai ekonomis pada ayat 4. Nilai ekonomis sebagaimana dimaksud pada ayat 3 ditentukan dari harga transaksi setiap akta dengan rincian sebagai berikut. Nah, di sini diatur tentang ketentuan mengenai berapa biaya-biayanya. Jadi yang tadi kan 1% itu maksimal. Nah, di sini diatur lebih detail lagi. Pasal 1 ayat 4 huruf A, kurang dari atau sampai dengan 500 juta paling banyak sebesar 1%. Kemudian B, lebih dari 500 juta sampai dengan 1 miliar paling banyak sebesar 0,75%. C, lebih dari 1 miliar sampai dengan 2,5 miliar paling banyak sebesar 0,5%. Atau D, lebih dari 2,5 miliar paling banyak sebesar 0,25%. Artinya di sini ketentuan mengenai 1% adalah maksimal, tetapi diatur lebih detail lagi ketika nilai transaksinya yang besar. Tadi dihitung antara di bawah 500 juta, kemudian 500 juta sampai 1 miliar, kemudian 1 miliar sampai 2,5 miliar, dan di atas 2,5 miliar. Jadi tidak flat 1%. Ketika angkanya lebih besar, itu lebih turun. Ini yang paling maksimal di sini adalah ketika transaksinya di atas 2,5 miliar, atau 2,5 miliar. Ini paling banyak untuk uang jasanya adalah
0,25%. Dan ini sangat jelas ketentuannya. Sehingga tidak lagi semua dipukul rata maksimal 1%. Ketika angkanya lebih besar, berarti secara ekonomis nilai jasa juga akan menyesuaikan. Kemudian pasal 2, pejabat pembuat akta tanah dan pejabat pembuat akta tanah sementara wajib memberikan jasa pembuatan akta tanpa memungut biaya kepada orang yang tidak mampu. Kemudian di ayat 2, orang yang tidak mampu sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dibuktikan dengan surat keterangan tidak mampu yang diterbitkan oleh instansi yang berwenang. Jadi tidak semua ketika mengaku tidak mampu maka digratiskan, tidak seperti itu. Pasal 2 ayat 1 ini, PPAT dan PPAT sementara wajib memberikan jasa pembuatan akta tanpa memungut biaya. Oh ya, ini tanpa memungut biaya kepada orang yang tidak mampu, berarti tanpa memungut biaya, artinya gratis di sini ya. Namun, ada ketentuannya, siapa yang dianggap tidak mampu. Jadi ada surat keterangan tidak mampu yang diterbitkan oleh instansi yang berwenang. Kita lihat di pasal 3. Dalam hal pejabat pembuat akta tanah dan pejabat pembuat akta tanah sementara memungut uang jasa melebihi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam pasal 1 ayat 1 dan ayat 4 dikenakan sanksi pelanggaran ringan berupa pemberhentian sementara paling lama 6 bulan. Jadi ada sanksinya ketika biayanya melebihi ketentuan ini. Sanksinya pemberhentian sementara paling lama 6 bulan. Kemudian pada ayat 2, dalam hal pejabat pembuat akta tanah dan pejabat pembuat akta tanah sementara memungut uang jasa kepada seseorang yang tidak mampu, sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 ayat 1 dikenakan sanksi berupa teguran tertulis. Pada ayat 3, tata cara pemeriksaan dan pengenaan sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dan ayat 2 dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai pembinaan dan pengawasan pejabat pembuat akta tanah. Ini ditetapkan pada tanggal 6 Oktober 2021 dan diundangkan pada tanggal 18 Oktober 2021. Jadi ini sudah berlaku mulai tanggal 18 Oktober 2021. Dengan adanya ketentuan ini, dengan adanya peraturan ini, semoga akan semakin memperjelas tentang biaya uang jasa PPAT. Karena ada yang menyatakan terlalu mahal, ada yang murah, kemudian berapa sebetulnya biaya yang sebenarnya. Dengan aturan ini, maka mau tidak mau, ini harus diikuti sejak tanggal 18 Oktober tahun 2021. Kemudian ada juga tambahan di sini, yaitu bagi yang tidak mampu. Hanya yang tidak mampu ini seperti apa? Ternyata di situ adalah ada surat keterangannya dari yang memang dapat menyatakan bahwa yang bersangkutan tidak mampu. Sanksinya juga sudah jelas. Semoga dengan adanya peraturan ini maka akan mempermudah dan meningkatkan motivasi bagi masyarakat yang melakukan transaksi jual beli tanah dan melanjutkan prosesnya tidak hanya di bawah tangan tetapi langsung di hadapan PPAT. Dan jika sudah didaftarkan tanahnya atau sudah bersertifikat, maka bisa langsung balik nama, dan juga ketika dia belum terdaftar, maka segera didaftarkan untuk pendaftaran tanah pertama kali. Mengenai biayanya, harus dipertegas juga, jelas, bahwa ini adalah untuk uang jasa. Karena ketika ke PPAT, ada yang mengeneralisasi juga bahwa semuanya jadi satu paket. Padahal, ada uang jasa yang ini diatur di sini, kemudian juga ada yang namanya PPh bagi
penjual atau pajak penghasilan bagi penjual. Kemudian ada BPHTB, biaya perolehan hak atas tanah dan bangunan. Itu yang wajib dibayar oleh pembeli. Kemudian ketika memproses balik nama, ada juga biaya untuk PNBP di kantor pertanahan setempat. Jadi ada 3 hal ya yang berbeda ya. Uang jasa, kemudian pajak, kemudian untuk proses pemeliharaan data ketika itu sudah bersertifikat, atau pendaftaran tanah pertama kali ketika itu memang belum bersertifikat dan segera didaftarkan. Biasanya yang dianggap mahal sebetulnya adalah pajak, itu yang kadang dihindari. Maka ketika sudah seperti ini, semoga ini semakin mempertegas, memperjelas biayanya berapa, kemudian pajaknya berapa, dan untuk PNBP-nya berapa. Mengenai penjelasan tentang biaya-biayanya sudah saya sampaikan di materi sebelumnya. Terima kasih atas perhatiannya dan semoga materi ini bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.